Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joseph Fanda selaku moderator dan saya akan memandu jalannya presentasi kelompok kami hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, bersama 3 rekan saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Iwan Jagis Krisnawardayana. Perkenalkan, nama saya Clara Budayawati Simatupang. Perkenalkan, nama saya Feby Trapetiani. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang di bidang pertanian dengan topik persiapan tanam dan penanaman kelapa sawit. Hari ini kami pemateri yang akan membagikan informasi yang akurat dan terkini tentang penanaman dan persiapan tanam kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan materi pertama pada saudari Feby, dipersilakan. Kelapa sawit. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan terbesar dan penting di Indonesia. Kelapa sawit juga berkontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu dengan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya seperti minyak sayur dan produk kosmetik. Tahun 2022, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 16 juta hektar. Keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit bergantung pada persiapan tanam yang tepat, seperti pemajiran, jarak tanam, terasering, pemapuran, dan penanaman kacangan yang dilakukan untuk menyiapkan lahan agar bibit tumbuh optimal dan produktivitas kebun meningkat. Persiapan tanam. Kegiatan sebelum bibit dipindahkan ke lapang. Kegiatan ini bertujuan menjamin kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah, siap mendukung pertumbuhan tanaman. Kegiatan ini meliputi 1. Penentuan jarak tanam atau pemancangan. 2. Jika ada pembuatan teras untuk lahan kering. 2. Pembuatan teras untuk lahan miring atau berbukit. 3. Penyiapan sistem drainase. Dan 4. Itu pemungutan lubang tanam serta pengapuran atau dolomit. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas penentuan jarak tanam atau pemancangan. Hal ini dilakukan untuk menentukan posisi setiap tanaman agar pertumbuhannya seragam dan ruang tumbuhnya optimal. Jarak tanam standar yang digunakan untuk kelapa sawit adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter dengan posisi pola segitiga sama sisi. Nah, mengapa di sini kita menggunakan pola segitiga sama sisi? Karena agar ketika kita lihat dari setiap sisi, setiap sudut lahan tersebut, posisi tanaman itu lurus sejajar, tidak ada belok-belok. Yang kedua, pembuatan teras. Pembuatan teras ini dilakukan untuk di lahan yang miring. Pembuatan teras ini dilakukan pada lahan yang miring dan berbukit untuk mencegah erosi. Menyediakan bidang tanaman yang rata dan menjaga kestabilan tanaman kelapa sawit. Teras dibuat mengikuti kontur lahan agar air hujan tidak mengalir deras ke bawah dan tidak merusak perakaran. Nah, jadi di teras ini kan dibuat di lahan yang miring. Setelah teras itu dibuat, maka dilakukan yang namanya tapak timbun. Mengapa dilakukan tapak timbun? Agar tanaman itu tidak tergenang, tidak terkena aliran dari air yang dari bagian atas ke bagian bawah. Baik, selanjutnya adalah penyiapan sistem drainase. Sistem drainase pada kebun kelapa sawit berfungsi untuk mengatur kelebihan air agar tanah tidak tergenang dan akar dapat tumbuh optimal. Drainase dibuat dengan parit-parit yang tersusun mulai dari 1 parit kecil atau parit cacing di antara barisan tanaman. Seperti ini contohnya. Jadi parit itu dibuat di samping-samping tanaman agar tanaman itu tidak tergenang air. Selanjutnya parit kolektor untuk menampung air dari aliran parit kecil atau parit cacing. Jadi ini seperti contohnya di sini, gunanya adalah untuk menampung aliran air dari parit yang kecil. Parit utama, saluran besar menuju pembuangan. Nah,
Jadi parit utama ini gunanya untuk menampung keseluruhan pembuangan air. Baiklah, jadi sekarang kita akan membahas parit utama. Parit utama adalah parit besar, bagian pembuangan akhir dari parit cacing, parit kolektor. Nah, jadi fungsi dari parit utama ini adalah menampung sisa-sisa pembuangan air dari parit cacing, parit kolektor. Setelah itu menjaga seluruh area kebun agar terbebas dari banjir. 3. Mengatur level air tanah pada blok atau peta besar. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah di sekitar bibit dan menyediakan ruang untuk akar berkembang sehingga akar lebih mudah untuk menembus tanah. Kedua, pertumbuhan akar di awal musim tanam itu lebih cepat. Biasanya lubang tanam ini dibuat dengan lebar 60 x 60 x 60. Baik, yang selanjutnya adalah pengapuran. Pengapuran ini biasanya kita menggunakan dolomit. Jadi pengapuran ini dilakukan untuk meningkatkan pH yang terlalu asam, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan ketersediaan unsur hara sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik dan optimal. Oke, selanjutnya penanaman bibit kelapa sawit. Yang pertama itu pengambilan bibit ke lapangan. Bibit diangkut dari main nursery menggunakan troli atau penjemputan ringan. Penempatan dilakukan hati-hati agar akar dan batang tidak patah atau stres. Yang kedua, pelepasan polybag. Bibit diletakkan di dekat lubang tanam. Polybag dipotong secara vertikal menggunakan pisau atau cutter. Media tidak boleh pecah atau hancur untuk menjaga akar tetap utuh. Yang ketiga, penempatan bibit dalam lubang. Bibit dimasukkan ke dalam lubang, tanam dalam posisi tegak dan lurus. Titik tumbuh atau growing point harus berada di atas permukaan tanah. Leher akan disesuaikan setinggi permukaan tanah agar tidak terlalu dalam atau timbul. Yang keempat, pengaturan arah tanaman. Bibit dihadapkan pada arah yang memberikan sinar matahari merata. Arah daun disesuaikan agar pertumbuhan awal stabil dan tidak roboh. Yang kelima, pengisian tanah kembali. Lubang ditutup dengan tanah gembur dari lapisan atas. Tanah ditekan ringan agar tanaman kokoh, namun tidak terlalu padat agar akar tetap mendapatkan aerasi. Selanjutnya, tanaman penutup tanah kacangan atau legume cover crops. Membangun tanaman penutup tanah sebelum maupun sesudah bibit ditanam merupakan usaha yang sangat dianjurkan pada perkebunan kelapa sawit. Tujuannya, membangun tanaman penutup tanah adalah untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan gulma, mengurangi erosi permukaan, menambah bahan organik dan unsur hara, dan memperbaiki aerasi serta menjaga kelembaban tanah. Macam-macam tanaman penutup tanah. Jenis kacangan yang memenuhi syarat tersebut di atas dan sering dipakai sebagai tanaman penutup tanah yaitu yang pertama ada Peuraria javanica, yang kedua ada Centrosema pubescens, ketiga Colocobium mucunoides, keempat Sopocarpus palutris, kelima Colocobium careum, keenam Mucuna bracteata. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Persiapan tanam dan penanaman kelapa sawit sangat penting untuk menjamin pertumbuhan awal tanaman. Kegiatan seperti pengajiran, jarak tanam, pembuatan teras, pengapuran, dan penanaman LCC atau kacangan membantu menjaga kondisi tanah agar tetap stabil, mengurangi erosi, serta menunjang pertumbuhan akar. Teknik seperti tapak timbul dan tapak kuda juga diperlukan pada lahan miring
optimal dan produktivitasnya meningkat. Demikianlah presentasi kelompok kami tentang penanaman dan persiapan tanam kelapa sawit. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan inspiratif bagi Anda. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.